salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Subiakto, NIM 2020811026. Saya mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2020, jurusan Matematika, Universitas Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Ya, sehat-sehat ya? Iya. Nah, jadi di masa pandemi ini Bapak harapkan kalian selalu jaga kesehatan kalian ya? Iya. Nah, jangan sampai sakit. Jadi hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum belajar, supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik, Bapak persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Sudah siap belajar semua? Ya, sebelum kita belajar coba dipungut dulu itu sampah-sampah di bawah itu. Di sana masih ada sampah yang absen dulu ya. Hadir semua. Materi, Bapak mau tanya dulu ini, masih ingat materi ini? Lalu Bapak sudah ajarkan. Nah, yang pertama, lihat ini. Manakah koefisien variabel dan konstanta dari 2x tambah 3y kurang 4? Koefisiennya mana? 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Kalau konstanta? Konstanta. Kalau variabel? Ya, yang berikut, nomor 2. Masih ingat menyederhanakan bentuk aljabar? Ada bentuk aljabar 2x tambah 4y kurang 3 tambah 5x kurang 2. Hal pertama kalian lakukan harus apa? 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 Suku sejenis bagaimana? Harus diapakan dulu? Iya, kita cari suku yang sejenis baru dioperasikan. Nah, jadinya bagaimana itu? Yang sama suku sejenisnya mana? 2x Dengan 5x. Jadi berapa? Berapa x? 7x. Baru? min 3 ditambah min 2 Kurang 2. Jadi min 6 berapa? 32. min 1 Berapa? Min 5. Baru jadinya berapa hasilnya? Hasilnya jadi 7x tambah 4y dikurang 5. Ya, itu benar. Sifat distributif terhadap perkalian dan penjumlahan. Nah, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Ada yang bisa dicontoh? Ada? Ya, coba. Ya, pertukaran kalian. Jadi teman kalian itu, dia mencontohkan sifat distributif perkalian itu seperti ini. Dia misalkan yang A itu 2, B itu 1, C itu 3. Dia dapatkan 2 kali 1 tambah 3 itu sama dengan 2 kali 1 tambah 2 kali 3. Hasilnya 2 tambah 6 sama dengan 8. Paham itu? Masih ingat? Masih. Ya anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang
perkalian bentuk aljabar. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, jadi melalui pembelajaran ini Bapak harapkan kalian itu mampu memecahkan masalah kontekstual dan menyelesaikan permasalahan nyata tentang operasi perkalian bentuk aljabar dengan terampil dan sikap religius, mandiri, dan integritas. Jadi walaupun ini pelajaran matematika, tapi saat di dalam ruangan ini Bapak menilai juga bagaimana itu tanggung jawab kalian, bagaimana menghargai teman kalian, dan bagaimana itu disiplin kalian. Jadi bisa paham itu? Bisa. Ya, tentang perkalian bentuk aljabar. Jadi setiap hal pelajaran yang kalian belajar di sekolah itu tujuannya itu supaya kalian bisa mempraktekkan di rumah atau di luar sekolah. Jadi semua pelajaran itu berguna untuk kalian di luar sekolah ini. Jadi misalnya kayak materi ini, perkalian bentuk aljabar. Mungkin bertanya-tanya, apa sih gunanya materi ini? Percuma kita belajar kalau nggak ada gunanya, ya kan? Ya. Jadi materi ini berguna itu Bapak misalkan Bapak kasih contoh. Ada di sini yang orang tuanya tukang bangunan. Ada tukang bikin rumah lagi. Ada. Nah, misalnya si tukang bangunan ini orang tua kalian mau memasang tehel. Nah, ubin ini kan. Nah, jadi dia mau pasang di ruangan ini tehel. Nah, tapi belum beli. Nah, dia bingung. Nah, jadi tukang bangunan itu tidak menghitung satu-satu. Oh, dia pasang satu-satu baru dapat berapa jumlah tehelnya. Tidak, sebelum dia pesan, dia hitung dulu luas semua ruangan ini. Baru dia hitung luas tehelnya, luas ubinnya itu, baru dia kali sebanyak luas ubin itu sampai mendapatkan luas ruangan itu. Nah, baru dia beli tehel sebanyak itu. Jadi bukan hitung satu-satu, ditambah-tambah satu-satu, tidak. Tapi dia gunakan itu perkalian untuk aljabar ini. Jadi tukang bangunan itu secara tidak sadar sudah menggunakan materi ini. Nah, jadi itu sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Lihat semua masalah berikut ini. Nah, kalian perhatikan baik-baik masalah ini. Ada dua gambar kolam ikan dan kolam renang. Nah, kalian saling bertanya lah kepada teman kalian, kira-kira dari tampilan masalah ini apa yang menjadi suatu pertanyaan atau persoalan yang akan kita pecahkan hari ini. Nah, sekarang Bapak kasih waktu kalian untuk berdiskusi. Coba tanyakan, cari apa yang mau ditanya ini. Tanya ke teman lah gitu, tapi jaga jarak kalian ya. Nah, silakan. Sudah tahu apa kira-kira permasalahan yang kita mau cari? Pertanyaannya apa? Apa? Mencari luas kolam renang dan luas kolam ikan. Nah, kira-kira kalau kolam renangnya bentuknya kolam ikannya bentuknya persegi kan? Apa rumus luas persegi? Sisi kali sisi. Nah, kalau persegi panjang? Panjang kali lebar. Iya, panjang kali lebar. Nah, kalau masalah biasa, misalnya sudah ditahu, oh panjang kolam renang itu misalnya 6 meter, lebarnya 3 meter, 3 kali saja 3 kali 6, toh? Itu dapat luasnya. Tapi di sini permasalahannya, di sini hanya dijelaskan bahwa panjang kolam renang 5 kali lebih panjang ditambah 3 meter dari panjang kolam ikan. Nah, dan lebar kolam renang 4 kali lebih lebar dikurangi 2 meter dari lebar kolam ikan. Jadi kita tidak tahu berapa meter dia. Nah, hanya kita buat apa? Bentuk aljabar. Iya, kita bentuk aljabar, dapatnya ini. Jadi panjangnya itu 5x tambah 3, lebarnya 4x kurang 2. X itu kita misalkan ini panjang dan lebar atau sisi dari kolam ikan. Jadi caranya ini sama, memecahkan ini masalah. Caranya sama, tidak panjang kali lebar, tapi masalahnya di sini panjangnya dan lebarnya itu dalam bentuk aljabar. Untuk mempermudah kalian menyelesaikan masalah ini, Bapak sudah bagikan LKPD. Nah, di LKPD itu ada langkah-langkah. Nanti setelah kalian mengerjakan LKPD itu,
Bapak yakin kalian mengerti itu bagaimana itu perkalian bentuk aljabar. Jadi sekarang Bapak kasih waktu kalian untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Silakan diselesaikan. Ada langkah-langkahnya kok, itu jadi gampang. Silakan. Sudah selesai? Belum? Masih bingung? Nah, kalau kalian bingung, coba buka buku cetak. Di situ ada buku cetak kalian. Nah, kalau masih bingung lagi, coba keluarkan HP kalian. Bapak masuk HP kan? Ada kan HP? Nah, sekarang Bapak kasih kebebasan kalian mencari di internet. Nah, cari tentang materi perkalian yang aljabar. Coba cari di Google. Silakan. Ada data kalian? Bukan main miskinnya ya, ini baru hotspot, silakan. Ya, silakan cari di internet bagaimana itu perkalian bentuk aljabar. Coba cari tambah-tambah diskusi kalian. Kalau masih tidak ada di buku, cari di internet di sini. Ada KPD-nya? Nah, sekarang waktunya kalian presentasi. Jadi saat teman kalian presentasi tolong diperhatikan. Nanti kalau misalnya ada jawaban berbeda, silakan ditampilkan pembandingnya. Nah, siapa yang bisa jawab nomor 1? Presentasi. Ya, silakan. Tiga kali 7x tambah 5y kurang 2 sama dengan 3x kali 7x tambah 3 tambah 3 kali 5y kurang 3 kali 2 sama dengan 21x tambah 15y kurang 6. Ya, kita lanjut. Jadi teman kalian ini mendapatkan jawaban. Jadi soalnya begini, 3 kali 7x tambah 5y kurang 2. Dia jabarkan menjadi begini, 3 kali 7x tambah 3 kali 5y kurang 3 kali 2. Hasilnya 21x tambah 15y kurang 6. Ada yang jawabannya lain? Ada? Tidak? Sama semua? Sama. Nah sekarang siapa yang bisa presentasikan nomor 2? Ada? Ya, silakan. Tali sepatunya diikat. Kalian mau presentasi diperhatikan ya. Dua dikali 4A kurang 5B tambah 6C sama dengan 2 kali 4A dikurang 2 kali 5B ditambah 2 kali 6C. Hasilnya 8A dikurang 10B tambah 12C. Jadi teman kalian di sini mendapatkan hasil 8A kurang 10B tambah 12C. Ada jawaban yang lain? Tidak?
Wih, sama semua ini, pintar-pintar berarti ini. Ya, sekarang yang berikut nomor 3, siapa yang bisa? Ya, silakan. X tambah 2 kali X kurang 5 sama dengan X kali X kurang 5 tambah 2 kali X kurang 5 sama dengan X kali X kurang X tambah 5 tambah 2 kali 1 kurang 2 kali 5 sama dengan X pangkat 2 kurang 5X tambah 2X kurang 10 sama dengan X pangkat 2 kurang 3X kurang 10. Ya, tepuk tangan bersama. Bisa kelihatan ini? Kelihatan hasil di belakang. Nah, jadi teman kalian dari X tambah 2 kali X kurang 5 dia dapat hasil X pangkat 2 kurang 3X kurang 10. Sama semua? Sama. Nah, sekarang yang nomor berikut, nomor 4. Ada yang bisa presentasikan? Nomor 4. Ya, silakan maju. Nomor 4. Yang 3 kali X sama 1 sama dengan X2 kurang 2X X pangkat 2. X pangkat 2 kurang 2X kurang 3. Ya, 5. Ada yang bisa presentasikan? Ya, silakan. Ya, yang nomor 5 ini agak panjang. Tapi kalau sudah tahu langkah-langkahnya itu, biar mau panjang bagaimana tetap kalian bisa kerjakan. Persegi panjang sama dengan 3X tambah 2. Lebar persegi panjang sama dengan X kurang 1. Luas persegi panjang sama dengan P kali L. Jadi saya dapat hasilnya 3X pangkat 2 kurang X kurang X kurang 2. Ya, jadi teman kalian itu mendapatkan persoalan ini yang nomor 5. Nah, jadi persegi panjang kan luasnya panjang kali lebar. Cuma di sini bedanya, panjangnya itu diketahui bentuk aljabar, lebarnya itu diketahui bentuk aljabar. Kalikan saja seperti biasa. Jadi panjang kali lebar luasnya dia dapatkan 3X pangkat 2 kurang X kurang 2. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 3X pangkat 2 kurang X kurang 2 satuan luas. Nah, jadi maksudnya ini, kalau misalnya kita dapatkan X itu misalnya 1, ya jadi ganti X dengan 1 semua. X itu misalnya 2, ya semua X ini 2 ganti. Nanti kalian dapatkan luasnya itu berapa satuan luas. Sudah paham itu? Nah, sudah selesai semua kan LKPD? Sudah selesai dipresentasikan. Nah, sudah ada mengerti sedikit kan tentang perkalian bentuk aljabar? Sudah. Nah, sekarang kita kembali ke masalah tadi. Masalah yang pertama. Coba lihat masalah. Iya, sekarang kita kembali ke masalah tadi. Kan kita belum selesaikan masalah tadi. Nah, sekarang
karena kalian sudah paham itu apa perkalian bentuk aljabar, coba selesaikan masalah yang kita dapat tadi. Nah, kan sama dengan yang bagian 5. Kita dapatkan bentuk aljabar panjangnya dan lebarnya bentuk aljabar, tinggal kali saja panjang kali lebar. Nah, silakan bawa aja waktu kalian untuk mengerjakan, silakan. Jadi setiap soal cerita itu kalian harus buat kesimpulan. Selalu diakhiri dengan kata jadi. Kalau misalnya ditanya luas kolam renang, jadi luas kolam renangnya berapa? Kalau ditanya luas segitiga, jadi luas segitiga. Kalau ditanya harga, jadi harganya berapa? Jadi setiap soal cerita harus diakhiri dengan kesimpulan. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Jadi teman kalian memecahkan masalah begini. Jadi panjang kolam renang tadi itu 5x tambah 3, lebarnya 4x kurang 2. Nah, dikali biasa saja. Luas persegi panjang banyak kali lebar. Jadinya luas kolam renang adalah 20x pangkat 2 tambah 2x kurang 6 satuan luas. Artinya, nah ini x kan kita misalkan sisinya kolam ikan loh, yang persegi. Jadi kalau kolam ikan itu sisinya itu 2 meter, jadi x ini ganti 2 semua. Nah, kalau sisi kolam ikan itu 1 meter, jadi x ini ganti 1 semua. Bisa? Paham itu? Bisa. Nah, untuk menambah pemahaman kalian sedikit supaya lebih mantap, Bapak jelaskan sedikit tentang perkalian bentuk aljabar. Coba perhatikan. Kan bentuk aljabar itu, jadi misalnya ini, perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Nah, itu adalah perkalian suatu bilangan konstanta atau yang kita biasa misalkan K dengan bentuk aljabar suku 1 dan suku 2 dinyatakan sebagai berikut. Misalnya ini K-nya konstanta, ya. Nah, dikali AX sama dengan K kali AX. Jadi dia misalnya begini. Misalnya K itu 2, baru 3X. Nah, dia jadinya lihat itu 2 kali 3 kali X. Hasilnya 2 kali 3 6, jadi hasilnya 6X. Paham yang itu? Paham. Sekarang yang berikut. Misalnya K, kita misalkan 2 lagi, baru 3x tambah misalnya 1. Nah, gini. Jadi K-nya itu kita misalkan 2, A itu 3, X tetap, baru B itu 1. Dia jadinya K kali AX. K-nya mana? 2 toh? 2 kali 3x, baru tambah 2 kali 2 kali x, ini 6x tambah 2. Jadi ini hasilnya 6x tambah 2. Paham ya itu? Nah, yang berikut coba perhatikan perkalian antara dua bentuk aljabar. Nah, ini caranya. Ini namanya cara skema atau kita gunakan pola. Nah, jadi ini yang cara ini mengartikan kali. Jadi coba kita misalkan yang pertama itu 2x tambah 1 kita kali 3x tambah 2. Misalnya begini.
Jadi pertama itu, yang ini dulu. Ini kali ini. Kita tulis 2x kali 2x dikali 3x. Baru ini lagi 2x kali 2. Kita tambahkan 2x kali 2. Baru ini 1 kali x tambah 1 kali 3x. Baru ini 1 kali ini 2. Nah, baru kita bisa operasikan. Ini berapa? 6x. X kali x. Nah, jangan lupa x angka 2. Baru ditambah 4x. Baru tambah 3x. Baru tambah 2. Ini bisa dioperasikan lagi, disederhanakan. Ada di satu sejenis. Ada. Nah, yang mana? Berapa itu? 7x tambah 2. Mengerti? Habis itu? Mengerti? Ada yang ditanyakan? Ada? Tidak? Paham itu semua? Sudah? Nah, dari awal kita belajar tadi, dari pertama Bapak kasih masalah, baru kalian mengerjakan LKPD sampai kalian bisa paham tentang perkalian bentuk aljabar dan menyelesaikan masalah tadi. Kira-kira dari awal sampai ini kita belajar apa yang kita bisa simpulkan dalam pembelajaran ini? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Ada? Ya, kira-kira apa? Kalau kita mau mengerjakan aljabar melalui perkalian ada dua cara. Pertama, menggunakan skema dan distribusi perkalian. Ya, jadi teman kalian berpendapat bahwa yang kita pelajari hari ini itu untuk menyelesaikan perkalian bentuk aljabar ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan sifat distributif perkalian, yang kedua menggunakan skema. Ada yang lain? Tidak. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapatkan hari ini ya seperti yang teman kalian bilang. Untuk menyelesaikan perkalian bentuk aljabar itu ada dua cara. Jadi yang pertama kita gunakan sifat distributif perkalian yang kita sudah pelajari lalu. Nah, dan menggunakan skema yang tadi tanda panah itu yang Bapak ajarkan. Ya, bisa mengerti semua itu? Bisa. Nah, sekarang kita sudah di akhir pembelajaran. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Bapak bertanya lagi. Masih ada yang belum paham tadi? Kira-kira di mana yang susah? Sudah, apa? Jawaban kok? Nah, habis ini nanti Bapak kasih tugas untuk menambah pemahaman kalian. Seperti biasa, Bapak kasih tugasnya lewat link Google Form ya, nanti Bapak kirim di WA. Nah, nanti habis ini juga ada evaluasi kita. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, nah kan kita sudah belajar minggu lalu tentang penjumlahan dan pengurangan untuk aljabar. Hari ini kita belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, berikutnya belajar tentang apa? Iya, pembagian bentuk aljabar. Jadi penjumlahan sudah, pengurangan sudah, perkalian sudah. Berikutnya pembagian bentuk aljabar. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, Bapak persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman sudah belajar, mari kita berdoa dengan pertanyaan kita masing-masing. Pulang-pulang. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Ya, sebelum kita pulang, Bapak berpesan sekali lagi, di masa pandemi ini kita wajib menjaga kesehatan kita. Jangan lupa sampai di rumah cuci tangan. Jangan singgah-singgah lagi. Jangan singgah-singgah. Pakai masker kalau keluar rumah. Selalu jaga kesehatan ya kalian. Ya. Sekali lagi Bapak akhiri pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.